Selamat datang pendekar. Ya, selamat datang di Gunung Merapi. Ya, di sini kita akan belajar mengenai jurus yang kedua itu, kelola emosi. Kendalikan emosi agar emosi tidak mengendalikanmu. Ya, untuk ini ada permainan sedikit kertas ya. Saya bagi-bagi dulu. Iya, Angkat dulu dia. Sudah kebagian semua. Sebuah cerita dan sebentar saya akan membacakan sebuah cerita. Peserta ini, ya, jika merasa kesal, kertas bisa dilemas ke rombong-rombong ibu, atau merasa marah, kertas dapat disobek. Karena ini masalah emosi, ya. Yang kedua, proses ini akan dilanjutkan hingga selesai cerita. Dan sementara saya bacakan ceritanya, sementara pahami dulu. Kalau jengkel dengan cerita itu, ya disobek atau di apa ya? Ya. Jadi begini ceritanya. Dengar baik-baik. Pagi itu bapak ibu guru berangkat ke sekolah, mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan, Andi masuk terlambat. Dia hanya menunjuk dan sambil berkata, maaf bapak ibu, saya telat. Ya. Pelajaran pun dimulai. Namun pada saat menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, bapak ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari, tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa bapak ibu guru melanjutkan mengajar dengan seadanya. Bayangan aktivitas mengajar seru seketika buyar ajab. Di tengah pelajaran, saat bapak ibu mengajar, Andi, ini nama orang terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Dia tidur di dalam kelas. Ya. Tak lama kemudian ada seorang datang. Bapak mengetuk pintu di kelas. Bapak ibu membuka pintu dan melihat dirinya. Bapak ibu berkata, maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izinkan mau jemput Andi karena ayahnya masuk di ICU. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah kasih tahu jurusnya bagaimana kelola emosi itu. Tes harus kalian 10 jari. Anggaplah kalian emosi sekali melihat siswa yang melakukan masalah di kelas. Terus keluar dengan begini, tangan begini. Tidak kayak meninju orang, kayak meninju orang keras. Bagaimana tua kan? Coba kasih begini. Ya Indo 5 dipatahkan ini, pada dipegang keras begini. Bagaimana berbeda keterangan? Beda. Itu adalah salah satu teknik untuk meredamkan emosi kita di dalam menghadapi anak. Akan lakukan ini, tapi kalau dikepal begini pasti akan reda. Dan terus itu pada saat kita emosi atau ada kita dapatkan anak guru kita di kelas sedang berkelahi, tidak ada guru BK, bisa diterapkan pada begini. Disuruh dulu tarik nafas, terus dihembuskan pelan-pelan sebanyak 7 kali lah atau 10 kali. Saya kira emosinya anak ini bisa reda dalam seketika.
Tapi kapan begini, langsung begini, kita ataupun siswa, kalau kita mendapatkan utamanya di guru usahakan begini. Kita kayak yang terkunci kalau begini, emosi itu bisa reda ya. Berbeda kan? Terima kasih Bapak Rosvalda yang memberikan pertanyaan. Dan ini misalnya kalau ada siswa yang bermasalah terus kita kasih jurus ini tapi tidak mampu, ya. Jadi begini Bu, Pak. Sebenarnya jurus ini hanya acuan saja, bukan berarti begitu dikasih jurus ini permasalahan siswa langsung selesai. Bermasalah hari ini selesai hari ini. Tidak. Jurus ini hanya acuan saja bagaimana kita kendali sama emosi itu, karena emosi memang ini keluar masuk di apa ini. Karena pasti mungkin ada gejala-gejala yang memicu sehingga seorang itu emosi. Pengendaliannya tadi yang seperti saya gambarkan begini. Kalau ada anak kita yang emosi di kelas, karena biasanya dalam kelas itu, kalau kita tidak mampu mengendalikan. Di sini saya ingin menanggapi jurus yang pertama tadi tentang pengenalan karakter. Jadi kita harus sebagai guru mengenali karakter masing-masing anak. Jadi kita andaikan saja misalnya yang karakter yang kita hadapi, kita andaikan saja sama yang digambar tadi, misalnya ikan itu bakatnya atau spesialisasinya memang untuk berenang, burung untuk terbang, kemudian apa tadi monyet untuk memanjat. Sementara misalnya kompetensi yang kita miliki, kita sendiri misalnya memiliki bakat atau minat kita hanya bisa berenang misalnya. Jadi karena namanya guru juga manusia biasa, kita juga memiliki keterbatasan, mungkin kita tidak bisa mengambil ketiga karakter. Tidak ada coretan ya, yang menjadikan dia jahat atau apa itu adalah lingkungannya. Ya begitu pun dalam Islam mungkin diajarkan yang menjadikan anak itu Nasrani Majusi, ya itu adalah lingkungannya dan orang tuanya. Nah, jadi anak itu lahir dengan unik, ya mungkin dibekali sejarahnya seperti perkataan Albert itu bahwa sesungguhnya manusia itu sejak lahir sudah memiliki bakat masing-masing. Makanya dicamkan di situ bahwa anak-anak itu tidak ada yang bodoh, semuanya jenius. Tetapi mungkin karena persoalan seperti yang gambaran tadi, ada gajah, harimau, kuda, monyet, elang, apalagi tadi ikan, ya, yang kapasitasnya seperti ikan berenang, monyet yang manja, seperti ini. Ada yang fokus, pokoknya guru itu harus berkreasi bagaimana siswa itu menarik, gembira di dalam pembelajaran. Karena kapan kalau tidak menarik atau anak-anak yang visual tadi, sementara di dalam pembelajaran saya ini sebagai guru menandakan ceramah-ceramah terus, pasti siswa bosan Bapak Ibu. Betul apa tidak? Tapi kalau digambarkan seperti apa sih, kasih dulu gambar-gambar biar direpresi anak-anak. Ya, ketika mulai sudah enak di dalam proses itu baru kita masuk di pembelajaran. Jangan kita mengawali langsung masuk di inti pembelajaran. Kita represi dulu di anak-anak. Kasih lihat dulu gambar-gambar supaya menarik dia fokus ke kita. Ya, jadi sejak itu kalau gaya belajar visual itu harus membawa fokus di kelas. Jangan pakai model ceramah yang banyak, karena anak-anak tidak akan pasti tahu itu apa yang kita sampaikan. Karena gaya belajarnya di sini. Ya. Terus next Pak. Kalau memang gaya belajarnya itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Terus Pak, terus yang ketiga, ya gaya belajar tidak seperti yang ketiga ini Pak. Ya ini adalah dia suka bermain peran. Jadi di dalam proses pembelajaran itu, makanya Bapak Ibu kita temukan siswa biar benar tidak ada mau dikasih sama orang yang bodoh semua.
Di sini yang pintar semua, yang di sini sedang-sedang. Kalau bisa kita acaklah. Di situ ada juga pintar-pintarnya, ada yang sedang-sedang, ada yang kita terapkan seperti itu. Karena sistem Bu, karena kan yang disampaikan itu tadi kayaknya mengarah kepada sistem. Kita ini di dalam dunia pendidikan Bapak Ibu, bukan kita yang mengatur pemerintah. Jadi istilahnya kita yang harus pandai, ya, pokoknya mengatur diri kita di dalam sekolah itu sendiri, di dalam pembelajaran. Bagaimana kita diharuskan berkreasi biar semua yang tadi tidak gembira menjadi gembira. Apalagi di pembelajaran mendalam ini harus mendalam semua, ya. Saya camkan Bapak Ibu, jangan pernah kita mengatakan sama siswa, kamu ini salah, pekerjaan kamu salah. Jangan. Di rumah sakit, menjaga kita hari di sana, pasti kecapean Bapak Ibu sampai di sekolah. Teman-teman dia datang karena dia tidak ketinggalan pelajaran, ya. Dan kalau dia datang pagi itu, pasti gurunya kaget. Oh, ternyata ini anak menjaga di rumah sakit, ya. Dia tidak tahu persoalan ini yang di belakang. Maka dari itu sebelum mengambil tindakan, kita interogasi dulu siswa. Jangan langsung mencapai, kamu ini sehari-hari begini terus kamu kerjanya, terlambat, tidak kerjakan tugas dan lain-lain. Jadi kalau Bapak Ibu mendapatkan siswa yang seperti ini tadi, Ibu di kelas, jangan langsung mencap bahwa siswa ini nakal, siswa ini sering memang kebiasaannya seperti itu. Tolong lebih jauh kita perhatikan apa penyebab dari ini. Jangan sampai makanya saya kasih kertas tadi untuk mengekspresikan emosi Bapak Ibu mendengar cerita ini. Pada awalnya memang menjengkelkan, maka dari itu pasti ada yang kasih begini, Mas, dia punya kertas. Pada hasil akhirnya pada seperti apa yang kita bayangkan di dalam cerita itu. Maka kesimpulan saya bahwa jangan mengambil sebuah tindakan bila mana anak kita baik di kelas ataupun di luar kelas mendapatkan sesuatu masalah langsung memponis kamu salah. Jangan, kita panggil baik-baik dulu. Ya, pasti ada yang melakukan di situ ya dari dua demikian. Saya kira begitu saja Pak ya, karena terbatas oleh waktu. Dan demikian jurus 1 dan kedua yang saya ambil ini satu nafas sekalian sebenarnya bisa dilewat, tapi karena waktu yang dibatasi saya ambil sekaligus saja. Demikian, terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan saya, ya, mengapresiasi saya di dalam kegiatan on the job learning ini. Semoga ke depan guru BK ini lebih bagus lagi, punya referensi yang banyak agar bisa menjadi juga fasilitator daerah, betul, ya. Amin. Jadi saya kira demikian Bapak Ibu. Saya akhiri la ilaha illallah bihaqil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.